Bersama saya Pak Ihsan, OVP Risk Management dari Telkom. Kami akan berdiskusi sejenak mengenai arti penting dari business continuity management bagi perusahaan dalam konteks Indonesia saat ini. Pak Ihsan, menurut Bapak urgensinya BCM itu dari pengalaman Telkom sendiri sebagai sebuah perusahaan dengan infrastruktur yang begitu besar, itu arti penting dan manfaatnya itu bagaimana, Pak? Barangkali bisa sharing. Baik Pak Dedi, buat kita pendekatan dalam membangun BCM itu adalah dari layanan kepada customer begitu. Kita bisa bayangkan telekomunikasi itu harus available kapanpun dia dibutuhkan. Bayang nggak kalau kita lagi bicara tiba-tiba putus, dan kita tidak pernah bisa menghalangi orang bicara kapan. Dalam 24 jam itu orang selalu saja akan bisa bicara. Nah, begitulah pendekatan kita dalam bangun BCM. Kita komit tidak pernah akan ada putus secara konsep, sehingga ketika kita membangun infrastruktur layanan ini, itu pada saat membangun itu sudah difikirkan supaya tidak putus, sehingga akan dipasang sistem-sistem redundancy, double, triple gitu, tergantung dari sisi tingginya traffic daerah itu, kemudian critical factor yang ada di daerah itu, sehingga buat Telkom BCM itu udah menyatu dalam dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sendiri dan maupun dalam melayani. Meskipun ketika benar-benar katakan terjadi bencana, maka pendekatan yang dilakukan tentu adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan pelayanan itu adalah manusia. Maka prioritasnya adalah manusia, kemudian bisnis, layanan itu sendiri, baru terakhir adalah image, reputasi. Mungkin gitu, Pak Dedi. Baik. Sebenarnya kalau kita bicara artinya dalam rangka komitmen tadi terhadap customer, memastikan bahwa jaringan akan selalu tersedia. Artinya kan berarti ada cost yang harus di-bear oleh Telkom. Nah, bagaimana mendamaikan ini? Karena belum tentu digunakan kan, katakanlah sistem yang redundancy tadi belum tentu digunakan pada hari-hari biasa gitu. Iya. Nah, ini uniknya di telekomunikasi. Jadi kita selalu membangun infrastruktur itu dengan kapasitas, dengan perhitungan prediksi atau proyeksi kapasitas yang memang diperkirakan akan dipenuhi. Karena pada season tertentu maka bisa jadi traffic itu sangat tinggi, katakan pada saat lebaran, hari-hari besar begitu, itu sangat-sangat tinggi, sehingga sebenarnya kapasitas itu yang kita bangun. Nah, ketika kita combine dengan BCM, maka yang kita dengan kapasitas yang sudah kita rencanakan, maka konfigurasinya yang kita atur supaya ada alternatif rute-rute yang bisa cukup banyak dipilih ketika terjadi bencana di satu lokasi. Jadi tetap terutilisasi ya, dia tidak nganggur, aset itu tidak nganggur. Semuanya akan terutilisasi. Ya. Dan sekaligus bisa untuk kontingensi. Ketika bencana terjadi itu bisa jadi kontingensi. Meskipun tentu ketika terjadi bencana mungkin service levelnya agak sedikit turun sambil kita merecovery yang terkena tadi. Itu hal yang wajar, situasi disaster kan. Betul. Jadi sebenarnya secara cost itu
udah bagian dari Iya, perhitungan iya. bisnis Iya, iya. yang memang namanya bisa terpenuhin lah. Iya. Nah, Telkom sendiri kan boleh dibilang one of our blue chip company. Kemudian jadi benchmark juga, termasuk di dalam risk management juga jadi benchmark. Banyak perusahaan ingin belajar dari Telkom. Kalau dilihat dari sisi itu, kira-kira apa yang Bapak bisa katakanlah bisa sampaikan kepada siapapun yang mengikuti percakapan kita ini terkait dengan implementasi DCM. Artinya apakah ini hal yang eksklusif bagi perusahaan seperti Telkom atau ini hal yang bagaimana menurut Bapak? Saya kira mustahil kita punya sistem BCM sendiri yang komprehensif, yang sophisticated begitu ya, tanpa melibatkan pihak lain. Karena ketergantungan bisnis ini, interdependensi kita itu kuat dengan yang lain. Contoh kecil begini, ketika terjadi gempa Padang misalnya, itu kita bisa dengan cepat merecovery infrastruktur kita, mungkin dalam hitungan setengah hari ya. Tapi setelah berjalan, pertanyaan berikutnya bagaimana ketersediaan pasokan listrik? Ya. Apakah itu dari pengelola atau penyelenggara layanan listrik atau dari kita sendiri? Kalau misalnya perlu genset, genset kita ready, tetapi ketersediaan solar untuk waktu yang lama begitu, itu tentu tidak bisa kita siapkan sendiri. Tentu tetap ada ketergantungan. Kemudian lagi transportasi. Bagaimana kita dengan cepat bisa mengirimkan perangkat perbaikan dari lokasi lain ke lokasi bencana. Ini tentu kan transportasi juga harus diperhitungkan, dan pada saat yang sama seluruhnya akan membutuhkan hal yang sama. Semua orang di daerah lokasi itu akan membutuhkan transportasi yang sama, kemudian listrik yang sama, kemudian bahan makanan juga demikian. Nah, sehingga terutama untuk bencana yang sifatnya lokal daerah gitu, itu memang ya harus semua pihak itu aware dan menyiapkan sistem BCM-nya yang tentunya harus difikirkan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa membuat sendiri. Mungkin perlu ada satu bisnis proses yang memang menyangkut daerah itu yang terkait dengan seluruh stakeholder yang ada di sana. Ini mesti terpadu dong pendekatan ini. Dan saya pikir itu harusnya ada institusi sendiri yang bisa melit Cuman kita jangan seperti ayam dan telur. Ya sebelum katakan itu belum ada ataupun itu sudah ada belum mature, ya kita sendiri harus menyiapkan, karena bagaimanapun kan kesiapan sistem yang secara keseluruhan itu akan tergantung dari kesiapan dari masing-masing. Ya. Gitu kan. Baik, Pak Ihsan, terima kasih sekali untuk waktunya untuk sharing pendapat, pengalaman, opini Bapak terkait dengan isu penting ini bagi kita. Terima kasih Pak Ihsan. Baik, makasih banyak.